Idul Fitri diartikan sebagai hari suci atau hari di mana umat Islam seperti terlahir kembali dan bersih dari dosa setelah melatih kesabaran dan hawa nafsu selama sebulan penuh niat. Dan datangnya Idul Fitri membawa kebahagiaan dan kegembiraan bagi umat Islam. Dalam Al-Quran surat Yunus ayat 58, Allah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, hiasilah hari raya kalian dengan memperbanyak baca takbir. Yang pertama, bahwasanya Ramadan itu mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu yang ke-11, disunahkan saling mendoakan di antara sesama muslim sebagaimana yang dilakukan oleh para salafus saleh. Mereka mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal ya karim. Pawai takbiran. Datangnya Idul Fitri membawa kebahagiaan dan kegembiraan bagi umat Islam. Idul Fitri diartikan sebagai hari suci atau hari di mana umat Islam seperti terlahir kembali dan bersih dari dosa setelah melatih kesabaran dan hawa nafsu selama sebulan penuh. Tentu akan ada nilai penting yang bisa diterapkan setelah berakhirnya bulan Ramadan. Tak heran jika Idul Fitri sangat dinantikan oleh umat Islam di dunia. Dan datangnya Idul Fitri membawa kebahagiaan dan kegembiraan bagi umat Islam. Dalam Al-Quran surat Yunus ayat 58, Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qul bifadlillahi wa birahmatihi wa bidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un. Yang artinya, dengan kurnia Allah dan rahmatnya hendaklah dengan itu mereka bergembira. Kurnia Allah dan rahmatnya itu adalah lebih baik daripada yang mereka kumpulkan. Idul Fitri juga menjadi salah satu hari yang baik dibandingkan hari-hari lainnya. Dalam sebuah hadis, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Allah telah memberi ganti bagi kalian dua hari yang jauh lebih baik, yaitu Idul Fitri dan Idul Adha. Hadis riwayat Abu Daud dan An-Nasa'i dengan sanad hasan. Nah, hadis tersebut menjelaskan bahwa Idul Fitri merupakan hari yang lebih baik daripada hari-hari lainnya. Menurut Imam Al-Ghazali dalam risalahnya berjudul Al-Adab Fid Din dalam Majmu'ah Rasail Al-Imam Al-Ghazali, dia menyebutkan ada pada penyambut hari raya yakni sebagai berikut. Yang pertama, adanya menghidupkan suasana malam Idul Fitri. Yang kedua, mandi di pagi hari. Kemudian yang ketiga, membersihkan badan dan memakai wewangian. Yang keempat, menyantap makanan ringan. Yang kelima, berangkat dan pulang saat Idul Fitri dengan jalan yang berbeda. Yang enam, selalu membaca takbir. Yang ketujuh, perbanyak zikir. Yang kedelapan, membaca kalimat tasbih. Yang kesembilan, membaca hamdalah di antara takbir yang diulang-ulang. Yang ke-10, mendengarkan khutbah salat Idul Fitri. Yang ke-11, sebagai tegur sapa dengan sesama muslim. Dan pawai takbiran di sini itu juga termasuk dalam upaya menghidupkan suasana malam Idul Fitri. Biasanya tradisi di Indonesia akan ada takbir keliling antar desa seperti dalam video tersebut yang ada di salah satu di daerah Karawang hingga Cikampek. Para warga berlomba-lomba untuk memperingati hari kemenangan. Selain itu, Rasulullah SAW juga menganjurkan umat Islam untuk membaca takbir dari hari raya Idul Fitri. Dalam sebuah hadis, Rasulullah SAW bersabda, hiasilah hari raya kalian dengan memperbanyak baca takbir. Sementara itu, anjuran membaca takbir sepadan dengan imbalan yang dijanjikan Rasulullah SAW seperti dalam hadis berikut ini, perbanyaklah membaca takbir pada malam hari raya karena hal tersebut dapat melebur dosa-dosa. Allahu Akbar, Allah. Kaum muslimin rahimakumullah, kali ini kita akan membahas tentang amalan sunnah pada hari raya Idul Fitri. Pertama, di pagi hari sebelum berangkat sholat Aid disunahkan untuk mandi sebagaimana mandi janabah. Yang kedua,
menggunakan pakaian terbaik yang kita miliki. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyukai yang berwarna putih untuk laki-laki. Adapun wanita, maka dianjurkan memakai pakaian yang berwarna gelap. Ketiga, dianjurkan bagi laki-laki untuk memakai parfum, dan bagi wanita dianjurkan untuk tidak memakai parfum. Keempat, disunahkan makan terlebih dahulu sebelum berangkat sholat Id, dan ini merupakan sunnah Nabi. Adapun hikmahnya adalah sebagai pertanda atau sebagai simbol bahwa Idul Fitri merupakan hari kembali berbuka. Kemudian yang kelima, kita disunahkan untuk berjalan kaki menuju tempat sholat, tidak berkendaraan. Keenam, disunahkan memperbanyak takbir dan tahmid serta tahlil ketika berangkat ke tempat sholat. Takbir, tahmid, dan tahlil terus dibaca sampai menjelang pelaksanaan sholat. Kemudian ketujuh, disunnahkan untuk mengambil jalan yang berbeda, yaitu antara berangkat dan pulang dari tempat sholat tidak menggunakan jalan yang sama. Kedelapan, ketika sudah sampai di tanah lapang untuk pelaksanaan sholat Idul Fitri, maka tidak ada sholat sunnah qabliyah, langsung menggelar sajadah kemudian duduk di sana. Kesembilan, mengikuti sholat Idul Fitri bersama imam. Untuk rakaat pertama, setelah takbiratul ihram, kita membaca doa iftitah. Setelah itu dilanjutkan dengan 7 kali takbir. Adapun pada rakaat yang kedua, setelah bangkit dari sujud, maka ditambah dengan 5 kali takbir. Adapun bacaan antara takbir yang satu dengan yang lain, tidak ada nas khusus dari Nabi yang menjelaskan hal ini. Adapun para sahabat, mereka biasa menggunakan kalimat thayyibah, Subhanallah walhamdulillah la ilaha illallah Allahu akbar. Kemudian yang ke-10, setelah kita selesai melaksanakan sholat Id berjamaah bersama imam, maka tidak langsung pergi meninggalkan musola atau tanah lapang. Hendaknya kita mendengarkan khatib sampai dengan selesai berkhutbah. Yang pertama, bahwasanya Ramadan itu mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, mewujudkan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah menyampaikan firman-Nya 183 Al-Baqarah tadi, bahwasanya kita diperintahkan untuk sholat, untuk berpuasa 1 bulan penuh lamanya di bulan suci Ramadan kita laksanakan, dan itu hanya orang-orang yang beriman yang mampu melaksanakannya. Pantas saja ayat tersebut diawali dengan ya ayyuhalladzina amanu. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Inilah yang harus kita pupuk dari Ramadan. Selesai Ramadan, kita jangan kembali lagi seperti sebelum Ramadan. Ingat ciri-ciri orang yang berhasil di bulan suci Ramadan adalah ia mampu menerapkan apa yang biasa dikerjakan di bulan suci Ramadan. Jika ada di antara kita yang selesai Ramadan lalu kembali lagi kepada zaman dahulu, zaman yang lalu, tahun yang lalu, sholatnya ia bolong-bolong, puasanya tidak kerjakan, sedekah ia tinggalkan, zakat ia tidak pernah laksanakan, maka ketahuilah itu ciri orang yang tidak berhasil dalam Ramadan. Jadi apa yang telah kita perbuat pada saat Ramadan hendaknya kita terapkan di bulan-bulan yang lain. Dan bagi bapak dan ibu yang sempat bolong puasanya, tolong diqadha. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul 'alim wa tub 'alaina. Lalu yang ke-11, disunahkan saling mendoakan di antara sesama muslim sebagaimana yang dilakukan oleh para salafus saleh. Mereka mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal ya karim. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima amal kita semua. Semoga Allah yang Maha Karim mengabulkannya. Inilah sunnah-sunnah di hari raya yang hendaknya kita laksanakan. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan kepada kita untuk meraih pahala yang besar di hari raya.